Episode 16. Modus supaya bisa lebih lama bersama. Itu ada ATM. Naila menepuk pundak Atlas sambil menuju ke arah kiri jalan. Udah kelewatan, malas putar balik. Cari yang lain aja, sahut Atlas. Itu tuh ada lagi tuh. Tidak lama kemudian Naila kembali berseru sambil menunjuk ke arah kanan. Nyari yang sebelah kiri aja, malas kalau mutar dulu. Atlas menyahut sambil terus melajukan motor itu. Apa susahnya sih tinggal mutar balik doang daripada nyari yang lebih jauh lagi? Sungut Naila. Lo jangan ngebut-ngebut dong, biar ATM-nya gak kelewatan lagi. Atau sengaja ya, lo biar bisa lama-lama sama gue. Modus lo kebaca banget tahu gak? Mendengar itu, Atlas pun putar balik dan berhenti di ATM yang sudah mereka lewati lagi. Lo ngebacot mulu, sakit telinga gue. Dengus Atlas setelah turun dari motor. Tunggu sini bentar. Jangan lama-lama. Atlas langsung berlalu masuk ke dalam ATM. Naila menunggu sambil memainkan ponselnya, membuka sosial media yang memang sudah jarang ia buka selama KKN. Kemudian Naila foto selfie dan mengunggahnya di Instastory. Tiba-tiba turun hujan. Naila pun langsung berlari kecil menepi ke teras ATM sambil memeluk tas ranselnya yang berisi laptop itu agar tidak basah. Hujan ya? Ujar Atlas yang baru keluar dari ATM. Gara-gara lo nih. Lah, kenapa jadi gara-gara gue? Lo pikir gue pawang yang nurunin hujan apa? Intinya gara-gara lo ya. Kalau lo gak pakai acara kelupaan ke ATM, kita pasti udah nyampe posko dari tadi. Kenapa lo baru ngingetin pas kita udah hampir nyampe coba? Kenapa gak ngingetin pas lagi di sini tadi? Naila menggerang kesal. Ia juga sangat menyesal karena ATM mengingat Atlas soal ATM itu. Bahkan ia lebih menyesal lagi karena menghabiskan waktu seharian dengan laki-laki menyebalkan itu. Lanjut aja yuk, kayaknya juga gak terlalu lebat deh. Ujar Atlas sambil menandahkan tangannya ke bawah langit. Lanjut gimana maksudnya? Lo mau hujan-hujanan? Kalau laptop gue basah terus rusak gimana? Atlas menghela nafas. Ia juga mulai lelah berdebat dengan Naila. 15 menit berdiri di sana. Hujan itu belum reda juga. Justru semakin lebat. Atlas melirik Naila yang mulai memijat-mijat kakinya yang pegal. Duduk di warung sebelah aja yuk, ajak Atlas. Naila melirik ke warung itu, kemudian menganggukkan kepala. Sini tas lo biar gue bawain. Atlas mengambil tas di pangkuan Naila, kemudian menarik tangan gadis itu sebelum Naila sempat berucap apa-apa. Ketika jemari Atlas menggenggam pergelangan tangan Naila, gadis itu sempat merasakan darahnya berdesir, tapi ia tidak punya waktu meresapi kesalah tingkahannya itu lebih lama, karena harus berlari cepat mengikuti langkah Atlas. Pak, mie rebus 2 pakai telur ya pak, terus minumnya teh hangat. Pesan Atlas pada si pemilik warung. Kenapa lo pesenin? Gue kan gak bilang mau mie rebus. Gak mungkin di sini cuma numpang duduk doang. Kalau lo gak mau makan, gue juga sanggup menghabisin 2 mangkok mie kok. Atlas menyahut santai sambil membuka jaketnya yang sedikit lembab karena menembus hujan tadi. Naila tidak lagi menanggapi ucapan Atlas karena ponselnya mulai dihujani notifikasi. Ada beberapa orang yang menanggapi unggahan Instastory-nya tadi. Salah satunya adalah orang tuanya. Baru saja Naila hendak mengetik balasan, ibunya lebih dahulu menghubunginya lewat panggilan video. Halo Mami. Naila tersenyum lebar saat mengangkat panggilan video itu. Lagi di mana kak? Kok postingannya lagi pakai helm gitu? Tanya Darren, ayah Naila yang juga menampakkan wajahnya dalam layar panggilan video itu. Lagi di luar, Dad. Tadi aku nyari charger LAN, laptop di kota. Malah kehujanan.
Ya udah jadinya berhenti dulu di warung dekat sini sambil nunggu hujan reda. Kamu sama siapa? Tanya Kirnara, ibunya Naila. Sama Kirnara melirik sejenak pada Atlas yang duduk di sebelahnya. Sama teman KKN aku. Imbuhnya kemudian meski sebenarnya lidahnya sangat berat mengakui Atlas sebagai temannya. Cewek apa cowok? Cowok, Mom. Mana coba Dedi mau ngomong dong? Aduh, ngapain pakai minta ngomong segala sih, Dad? Emangnya Dedi mau ngomong apaan sama dia? Ya mau kenalan aja, siapa tahu. Bilangin hati-hati nanti baliknya. Biar aku aja yang bilangin. Balas Naila tanpa mau memberikan ponselnya itu pada Atlas. Woi, bokap gue bilang nanti baliknya hati-hati. Kalau anaknya lecet dikit aja, siap-siap aja ntar tulang-tulang lo dibikin patah 3 sama bokap gue. Dedi gak bilang gitu loh kak, ujar Darren. Mana sih orangnya, Dedi mau lihat. Dia lagi ke toilet, Dad. Ah kamu ini, bilang aja gak mau dilihatin ke Dedi. Ya udah, pokoknya ntar baliknya hati-hati jangan ngebut. Siap komandan, dadah. Naila melambaikan tangannya sebelum mengakhiri panggilan video tersebut. Lo anak tunggal ya? Ujar Atlas sambil melirik sekilas pada Naila. Iya, sebelum adik gue lahir. Berapa bersaudara? Percakapan mereka terjeda sejenak saat pelayan warung mengantarkan pesanan ke meja mereka. 2 bersaudari. Jawab Naila kemudian sambil meraih botol saus sambal. Adik gue mirip banget sama gue loh, kayak kembar. Mau lihat gak? Naila langsung menunjukkan foto di ponselnya sebelum Atlas sempat mengiyakan. Lebih cantik adik lo sih, jauh. Komentar Atlas. Naila langsung mendelik tajam. Ia tahu Atlas tidak akan pernah mau memujinya dan ia pun tidak mengharapkan pujian dari laki-laki itu. Kalau lo berapa bersaudara? Kenapa nanya-nanya soal keluarga gue? Mau jadi bagian dari keluarga gue? Balas Atlas. Sorry ya, kami gak open member. Ngeselin banget sih. Naila mengalihkan pandangannya dari Atlas. Memilih lebih fokus menuang saus ke mangkok di hadapannya. Naila mengocok botol itu beberapa kali. Tapi isinya gak kunjung keluar. Hingga Atlas mengambil botol kaca itu dari tangan Naila dan bantu menuangkan. Naila melirik sejenak. Entah kenapa setiap kali Atlas memberikan perhatian kecil, ia selalu saja merasa kikuk. Buruan dihabisin. Nah, habis itu kita langsung cabut. Mumpung hujannya udah hampir reda. Atlas membuyarkan lamunan Naila. Mereka pun menghabiskan makanan itu tanpa banyak bicara. Setelah itu, Atlas langsung membayarnya ke pemilik warung. Yang bagian gue berapa? Tanya Naila yang sudah bersiap mengganti uang Atlas. Atlas tidak menanggapi, ia justru berkata, pakai itu jaket gue, biar laptop lo gak basah ntar kalau tiba-tiba di jalan hujan lagi. Naila mengambil jaket yang Atlas sambilkan di kursi, tempat duduk mereka tadi. Sebelum memakainya, Atlas sempat mengendusnya sekilas, menciumi aroma khas tubuh Atlas yang wangi. Naila tersenyum sendiri. Bahkan di sepanjang jalan, ia juga mengulang untuk mengendus wangi jaket itu berkali-kali. Pukul 7 malam, Yuda, Billy, dan Fatir sedang duduk di teras sambil minum kopi hitam. Saat melihat Atlas dan Naila baru pulang, mereka langsung saling lirik-lirik penuh arti. Kemudian dengan sigap Fatir langsung meraih gitarnya dan memainkan sebuah lagu. Satu kata yang sulit terucap, hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku, jelaskanlah perasaanku, berubah jadi cinta. Atlas jelas tahu bahwa Fatir sedang menyindirnya secara terang-terangan. Tapi ia tidak ingin menanggapi dan langsung memilih masuk ke dalam kamar. Begitupun dengan Naila. Intan dan Reva yang sedari tadi sudah mengintip dari jendela pun bergegas menyusul Naila ke kamar. Nai, lo habis dari mana aja sama Atlas? Jalan-jalan kemana aja? Intan bertanya heboh. Siapa yang jalan-jalan sih?
Orang cuma beli charger laptop. Beli chargernya ke ujung dunia ya, makanya baru balik sekarang. Luna turut menimpali sambil mesem-mesem. Nay, ini jaketnya Atlas kan? Reva lebih fokus pada pakaian Naila. Oh my god, gue langsung bisa ngebayangin. Pasti tadi ada adegan so sweet kayak yang di film-film itu kan? Yang cowoknya pakai jaket ke ceweknya. Nggak ada. Tandas Naila langsung sambil membuka jaket itu dan menggantungnya di belakang lemari. Mau kemana, Nay? Tanya Intan. Mau mandi lah. Mau kemana lagi emangnya? Naila berlalu masuk ke kamar mandi. Itu adalah cara yang paling tepat untuk menghindari interogasi dari teman-temannya itu. Di dalam kamar mandi, Naila justru melamun sambil senyum-senyum sendiri. Apa yang ia lalui seharian tadi bersama Atlas kembali berulang di kepalanya. Dan Naila pun tidak mengerti kenapa semua ingatan itu tiba-tiba saja membuat hatinya berbunga. Klak! Ah! Naila berteriak begitu seseorang tiba-tiba saja membuka pintu kamar mandi. Ah! Atlas turut berteriak kaget. Untunglah saat itu Naila bukan buka baju. Kenapa pintunya nggak dikunci sih? Hanya itu yang Atlas ucapkan sebelum akhirnya menutup pintu kamar mandi itu lagi. Naila mengusap-ngusap dadanya sendiri, memastikan jantungnya tidak copot. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.